Inspirasi yang mengikatnya ialah mekanisme ibunya dalam bertanya yang bersifat komprehensif dan terstruktur kepada pasien untuk mengetahui segala hal yang berkaitan dengan kondisi sakit sang pasien itu. Dari hasil refleksinya, Socrates menyimpulkan bahwa yang paling penting dimiliki oleh seorang bidan ialah mengarahkan lawan bicara untuk menjawab pertanyaan agar mendapatkan sebuah jawaban yang konsisten. Namun, yang jauh lebih penting juga menurutnya ialah keahlian sang ibu dalam menganalisa jawaban-jawaban pasien satu demi satu dengan sebuah kecerdasan rasio yang tinggi untuk menentukan sebuah keputusan yang tepat dalam mengobati sakitnya. Atas pengalaman tersebut, Socrates kemudian mengemukakan sebuah metode dalam berfilsafat yang disebut metode kebidanan. Metode pertanyaan. Saya kira benar dan tidak berlebihan kalau saya katakan bahwa seorang dokter atau perawat harus memiliki dua hal penting, yakni kecakapan dalam berdialog atau berbicara dan menganalisa dengan suatu kejeniusan rasio yang tinggi. Kalau seorang dokter atau seorang perawat tidak mampu membangun dialog atau tidak mampu membangun percakapan dengan pasien, maka hasil akhirnya pasien sama saja. Bisa saja kalau tidak memiliki dua kecakapan ini, orang baru datang dari pintu langsung didiagnosa, oh malaria, oh ini DBD, padahal belum ada percakapan apa-apa. Atau ada orang yang mengeluh sakit perut langsung disimpulkan hamil. Itu kalau tidak dibangun dialog lalu diagnosa dengan kemampuan kecakapan rasio yang tinggi, maka akan terjadi seperti itu. Dalam refleksi saya, kedua hal ini, yakni kemampuan berdialog dengan baik dan kejeniusan rasio yang tinggi, dimiliki oleh seorang Dr. Ben dalam panggilan kemuridannya sebagai seorang dokter di tempat ini. Saya punya pengalaman bersama beliau, pernah alami sakit lambung akut. Sudah beberapa dokter saya kunjungi di Maumere dan ditawarkan dengan sejumlah obat, tapi tidak kunjung sembuh. Waktu itu saya datang ke Dr. Benny untuk cek saya ini sakit apa sebenarnya. Karena semua diagnosa saya sudah dapat, semua jenis obat saya sudah dapat. Sampai di Dr. Benny, waktu itu di ruang sebelah sana, ruang apa sudah namanya? Poli. Nah itu, poli itu, bukan di UGD ya. Di sana saya ketemu dengan Dr. Benny. Dr. Benny pasti tidak ingat karena dia sekian ribu pasien yang sudah dia layani. Apa yang dia katakan? Frater, saya waktu itu sama si Frater. Saya tidak. Saya bilang, menurut diagnosa saya ini lambung. Obat apa yang sudah dikasih? Saya beritahu, saya sudah ke dokter ini obatnya. Dia bilang, oh, dengan saya itu tidak pakai. Saya macam temukan suatu kelegaan, mengalami suatu kelegaan karena saya percaya, saya diyakini bahwa ada obat yang melebihi obat yang diberikan oleh dokter yang satu tadi, dan dia berikan itu. Dan selain itu dia beritahu bahwa yang paling penting rawat pikiran. Itu yang saya tidak dapat. Iya, karena menurutnya sakit lambung juga dipengaruhi oleh pikiran dan itu bisa memproduksi gas asam lambung yang tinggi. Percaya atau tidak, ini ilmu yang saya dapat dari Dr. Ben. Dan ketika saya temukan satu metode baru ini tentang mengolah pikiran menjadi sesuatu yang lebih positif, maka saya pelan-pelan menemukan diri saya yang sebelumnya. Karena ketika saya lambung akut waktu itu, ketakutan muncul dengan beragam jenisnya. Takut matilah, takut tinggalkan orang tua, takut membuat ini. Ada bunyi apa saja di luar kamar, saya langsung asumsi bahwa itu orang yang sedang atau setan yang datang untuk mengganggu saya. Jadi saat saya sakit lambung,
irrational thinking itu mulai muncul dan berkembang. Tapi dari dokter Benny katakan, rawat pikiran. Kemudian saya ubah. Dan obat itu saya minum tidak sampai setengah, dokter. Karena saya temukan ternyata rawat pikiran itu jauh lebih penting dan menyembuhkan. Itu yang saya temukan. Kenapa saya berani katakan bahwa dua hal yang dimiliki tadi, yang saya sebutkan tadi, kecakapan berbicara dan kejeniusan rasio yang tinggi itu dimiliki oleh dokter Benny. Karena saya temukan itu dalam pengalaman pribadi saya. Selain apa yang saya sampaikan tadi, saya juga berani mengatakan pada tempat ini bahwa Dr. Benny juga merupakan seorang seniman yang mencintai pekerjaannya sebagai seorang dokter. Tentang hal ini, Khalil Gibran pernah berkata, jika engkau bekerja dengan rasa cinta, engkau sedang menyatukan dirimu dengan dirimu sendiri, menyatu dengan orang lain, serta Tuhan selaku pencipta. Jika kau tidak sanggup bekerja dengan cinta, lebih baik engkau meninggalkannya dan jadilah seorang pengemis pada mereka yang bekerja dengan sukacita dan penuh cinta. Bila engkau menggerutu saat memeras anggur, gerutu itu akan meracuni anggur. Dan jika engkau membakar roti dengan rasa tertekan, maka pahitlah roti itu. Kata-kata Gibran ini sekaligus mempertegas kepada kita semua untuk bekerja dengan senang hati, tanpa tekanan, demi kebahagiaan dirimu dan keselamatan orang-orang yang engkau layani. Dan itu dimiliki oleh Dr. Benny. Karena kita coba bayangkan kalau seorang dokter atau perawat dengan muka seram, muka sudah seram, perilaku dan cara dialognya juga seram, pasien sudah sakit tambah sakit. Kau sakit apa? Dia baru tahu. Dia sudah demam tinggi dan sana, kau sakit apa? Orang bisa mati lemas kalau. Jadi milikilah kebahagiaan pertama atas pekerjaan. Kalau engkau tidak bahagia dengan pekerjaanmu seturut Gibran, lebih baik engkau lepas pekerjaan itu dan pergilah mengemis di orang yang bekerja dengan sukacita. Karena itu jauh lebih berharga. Kalau engkau tetap menjadikan pekerjaanmu sebagai beban seluruh hidupmu, maka sukacita mustahil engkau temukan di bumi yang maha luas. Namun kalau hal-hal kecil engkau bisa temukan dengan penuh sukacita, maka engkau bisa menemukan kebahagiaan yang kekal dalam dirimu selagi engkau menjalani tugas. Tugas dan pekerjaan kita adalah panggilan kemuliaan. Entah sebagai dokter, sebagai perawat, atau sebagai apapun di muka bumi. Panggilan kemuridan untuk sebuah misi yang lebih luas, terwujudnya kerajaan Allah yang penuh cinta dan damai. Maka berperilaku tidak baik terhadap sesuatu yang engkau miliki dalam dirimu sebagai satu bentuk tugas pewartaan, maka engkau sedang berperilaku tidak baik terhadap Tuhan, terhadap sesama, dan terhadap dirimu sendiri. Cintailah pekerjaan dan lakukan itu. Belajarlah juga dari Dr. Benny yang telah berpengalaman dalam mengembangkan metode kebidanan seturut Sokrates yang kita dengar dalam pengantar khotbah tadi. Keahlian untuk berdialog dan berbicara dengan orang itu mutlak perlu. Jangan takut untuk tanya pasien, tapi tidak boleh bentak juga. Kalau pasien bentak, pasien reaksi. Kalau keluarganya reaksi, belum lagi kalau pasien miskin pengetahuan. Padahal yang dimaksudkan dokter itu tanya tentang sesuatu yang dokter belum dengar jelas, akhirnya nada suaranya agak naik. Itu mungkin pasien yang pengetahuan terbatas, cepat baper, akan anggap itu sebagai, "Hai dokter, ini saya sudah sakit, marah saya." Jadi ini satu hal yang penting, dialog, lalu raut muka. Saya temukan itu dalam Dr. Benny. Kita lihat Dr. Benny bukan ganti nama, tapi senyumnya Dr. Benny itu sangat menawan. Percaya tidak? Tidak. Dr. Benny itu bukan seorang dari segi keadaan itunya cantik sekali. Tidak juga. Pas-pasan untuk orang yang mencintai.
Untuk kita yang lain mungkin tidak. Dan apa yang dimiliki oleh Dr. Benny itu bukan soal tampilan luar, tapi sesuatu yang muncul dari dalam, keramahan. Itu saya sudah rasakan. Saya bukan karakter. Sekarang saya sembuh, dokter. Dan itu terjadi waktu saya tingkat 4 mau kerjakan skripsi. Selama 2 bulan lebih saya pulang pergi di rumah sakit, di dokter-dokter praktek di apa? Saya lupa namanya, yang di samping Chandra Ditya itu. Di situ saya pergi cek, lalu di beberapa dokter penyakit dalam saya pergi. Terakhir saya datang sini dan pulang saya bawa madu noni, suster. Ada obat, waktu itu obat lambung katanya, tambah dengan itu. Tapi yang mengubah saya waktu itu kata-kata dari Dr. B, ralat pikiran. Saya rasa kita juga perlu ralat, kita punya pikiran. Kalau terlalu banyak beban, perlu diralat. Semoga sabda Tuhan hari ini dan juga refleksi hidup bersama Dr. Benny di tempat ini kembali menyadarkan kita semua akan pentingnya citra diri yang baik, kekuatan yang muncul dari dalam, sesuatu yang baik yang muncul dari dalam.